2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang kini bertransformasi menjadi Pasal 603 dan 604 dalam KUHP menjadi perdebatan oleh sejumlah pihak. Pasal ini dinilai bersifat abstrak dan rentan digunakan sebagai pasal karet sehingga berpotensi mengkriminalisasi keputusan bisnis. Sorotan itu disampaikan Febri Diansyah dalam diskusi publik bertema menakar batas hukum antara keputusan bisnis dan tindak pidana korupsi yang digelar Ikatan Wartawan Hukum di kawasan Pati Unus, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat petang. Menurut Febri, pasal yang memuat unsur kerugian keuangan negara sering menjadi perdebatan di ruang sidang karena kerap dikutip oleh jaksa, penasihat hukum hingga majelis hakim. Sehingga pasal yang menyebut kerugian keuangan negara menjadi perdebatan dan berpotensi menjadi pasal elastis. Sementara itu, menurut mantan Wakil Ketua KPK Alex Marwata, keputusan sebuah korporasi dalam dunia bisnis yang akhirnya menimbulkan kerugian tidak sepenuhnya harus diselesaikan melalui jalur tindak pidana korupsi. Selama proses pengambilan keputusan dilakukan dari bawah dengan melibatkan seluruh jajaran direksi dan melalui kajian dengan manajemen resiko. Alex menilai jika tindakan itu bukanlah pidana karena bisa menjadi tanggung jawab secara perdata. Nah, ini yang menurut saya kan beberapa kali jadi ahli di persidangan kan. Pertama terkait impor gula, kemudian yang kedua itu pengadaan tanah epicentrum Pertamina juga. Yang kemarin terakhir itu terkait dengan perkara Pertamina yang sekarang disidangkan itu. Ya, saya baca dakwaan, ya bingung juga saya memahami kan. Ya, ini apa sih esensi dari dakwaan ini? Terus terang saya bilang ke majelis, saya nggak dapat loh esensi atau substansi dakwaan itu di mana, letak pidananya itu di mana gitu. Sementara itu, pemerintah melalui tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramdan menyebutkan pemberantasan korupsi sepanjang tahun 2025 mengalami perbaikan. Hal itu data dari lembaga survei yang menyebut bahwa 48% proses pemberantasan korupsi baik. Menurut Kurnia, selama tahun 2025, negara bisa memulihkan aset sebanyak 28 triliun rupiah dari 3 lembaga penegak hukum. Berulang kali, Presiden mengatakan ada keberpihakan yang amat sangat besar terhadap isu pemberantasan korupsi. Diskusi publik ini juga dihadiri mantan Wakil Ketua KPK Alex Marwata, praktisi hukum Febri Diansyah, anggota Komisi 3 Nasir Jamil, dan tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Kurnia Ramadana. Haji Atmoko, Jakarta.